Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6311. Lin Bai melirik Chu Tinghan yang pucat. Lukanya sangat serius. Meskipun tidak fatal, kekuatannya sangat melemah. Jika ingin pulih sepenuhnya, bahkan dengan berkah obat mujarab terbaik, akan membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan untuk pulih. Sungguh tidak pantas meninggalkan Chu Tinghan sendirian saat ini. Lalu bagaimana kalau aku membantumu menemukan adik-adikmu, atau pendekar lain di Istana Liang? Kata Lin Bai, kita akan berpisah setelah menemukan mereka. Ketika Chu Tinghan mendengar ini, senyum muncul di wajahnya, dan dia setuju. Bagaimanapun, dunia perburuan sangat luas, di dunia yang begitu luas, jika ingin menemukan beberapa orang, itu pasti seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sangat mungkin bahwa sampai akhir dunia perburuan, Lin Bai tidak akan dapat menemukan siapapun dari Liang Wangfu. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar Chu Tinghan akan berada di sisi Lin Bai dan bertindak bersama sampai akhir dunia perburuan. Inilah yang diinginkan Chu Tinghan. Karena apa yang terjadi di dunia pasir kuning, meskipun Lin Bai mengatakan dia tidak peduli, Chu Tinghan dapat merasakan bahwa Lin Bai merasa bersalah. Istana Liang pernah melakukan penyelidikan mendetail tentang Lin Bai, mengetahui bahwa dia adalah orang yang menghargai cinta dan keadilan, dan apa yang terjadi di dunia pasir kuning memberi Chu Tinghan kekuatan yang cukup untuk mengikuti Lin Bai. Jika ini adalah musim biasa, jika Chu Tinghan bersikeras untuk tetap bersama Lin Bai hanya akan datang dan tidak akan berbicara omong kosong sama sekali padanya. Chu Tinghan juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memenangkan hubungan dengan Lin Bai, sehingga dapat membuka jalan untuk menarik Lin Bai di masa depan. Lagi pula, bagi pemilik wujud tertinggi, calon makhluk tertinggi langit dan bumi, kekuatan mana di seluruh dunia iblis yang tidak ingin direkrut di bawah komandonya. Selain itu, Chu Tinghan juga tahu bahwa Lin Bai bukan hanya pemilik fase tertinggi, tetapi juga anggota klan Tuntian. Wujud tertinggi sudah sangat menakutkan, dan Lin Bai juga memiliki kekuatan melahap yang sama menakutkannya. Prajurit seperti itu memiliki potensi yang hampir tak terbatas di masa depan. Selama Lin Bai bersedia membantu Istana Pangeran Liang, apalagi Chu, seluruh wilayah timur, dan bahkan seluruh alam iblis, akan memiliki tempat di Istana Liang Wang. Setelah Lin Bai dan Chu Tinghan berbicara panjang lebar, mereka hanya bisa membawanya serta. Di perjalanan, wajah Chu Tinghan menjadi pucat, dan dia berteriak pada Lin Bai, tunggu sebentar, aku bahkan tidak bisa menyusulmu. Lin Bai berhenti dengan marah, dan menunggu Chu Tinghan untuk menyusul dengan terhuyung-huyung. Chu Tinghan mengeluh, apa kau tidak tahu aku cedera? Apa kau masih terbang secepat itu? Jika kau tak bisa mengimbangi, lupakan saja, kau bisa mencari tempat bersembunyi di sini, dan menunggu dunia perburuan berakhir, kata Lin Bai kepada Chu Tinghan. Saat ini, hanya tersisa lebih dari 20 hari sebelum akhir dunia perburuan. Selama Chu Tinghan bersembunyi, mengandalkan harta karun yang ditinggalkan untuknya oleh kediaman Pangeran Liang, dia akan mampu bertahan dari semua krisis hingga akhir perburuan. Aku tidak mau, itu sangat membosankan, Chu Tinghan langsung menolak, menatap pedang terbang di bawah kaki Lin Bai dengan aneh, kau bawa aku dan terbang bersama. Lin Bai memutar matanya tanpa berkata-kata, dan ingin menolak, tetapi Chu Tinghan segera berkata, aku akan berdiri di atas pedang terbangmu dan terbang bersamamu, dan aku bisa menghemat banyak waktu, yang bisa digunakan untuk penyembuhan. Aku sudah pulih dari cederaku, jadi aku bisa meninggalkanmu. Bukankah itu yang selalu kau inginkan? Lin Bai memikirkannya dengan saksama dan menganggapnya masuk akal, jadi dia setuju. Dengan menggunakan teknik pengendalian pedang, pedang terbang itu diperbesar cukup untuk memungkinkan Lin Bai dan Chu Tinghan berdiri di atasnya. Setelah mendapat persetujuan Lin Bai, Chu Tinghan tersenyum tipis, melompat ke pedang terbang, dan berdiri di belakang Lin Bai. Lin Bai segera mengendalikan pedang terbang itu dan melesat menjauh. Chu Tinghan, yang berdiri di belakang, menjadi putus asa saat itu, dengan seringai di bibirnya, dan perlahan memeluk pinggang Lin Bai dari belakang. Apa yang kau lakukan? Lin Bai menjadi pucat karena terkejut dan memarahi dengan panik. Anginnya sangat kencang, kata Chu Tinghan, aku terluka, dan aku hampir tidak bisa berdiri. Lin Bai terdiam dalam hatinya, dan segera menggunakan teknik perlindungan tubuh, memadatkan perisai angin untuk melindungi lingkungan sekitar Fei Jian, tetapi Chu Tinghan masih tidak melepaskan tangan Lin Bai. Lin Bai ingin dia melepaskan tangannya, tetapi pada saat ini, gelang konsentris di pergelangan tangannya tiba-tiba tampak bercahaya, dan salah satu batu permata menyala. Ini menarik perhatian Lin Bai. Aliansi itu datang lagi. Lin Bai segera memusatkan pikirannya pada gelang konsentris dan bertanya siapa yang ada di sana. Lin Bai.
Segera mendapat jawabannya. Suara seorang pria yang ramah terdengar dari gelang konsentris. Saudara Lin, sudah lama aku tidak melihatmu. Apakah kau mendapatkan sesuatu di dunia perburuan? Itu Lu Qingjun. Lin Bai mengingat kembali adegan-adegan saat memasuki dunia perburuan, dari laut bawah tanah ke kota yang luas, dari kota yang luas ke gunung berapi raksasa, dan dari gunung berapi raksasa ke dunia pasir kuning. Meskipun banyak spesies alien diburu dan banyak harta karun diperoleh selama perjalanan ini, tempat itu penuh dengan bahaya, dan mereka beberapa kali nyaris lolos dari bahaya tersebut. Jangan dibahas, sulit untuk mengatakannya. Lin Bai menjawab, Saudara Lu, apakah Anda mendapatkan sesuatu? Yah, tentu saja ada beberapa hasil, tetapi tidak banyak. Lu Qingjun tertawa, kebetulan saya bertemu Saudara Lin, mengapa Saudara Lin tidak datang ke sini, saya punya ikan besar di sini. Ikan besar, Lin Bai menjadi tertarik, seberapa besar ikan ini? Qingyan Kunpeng, Lu Qingjun berkata, Saudara Lin, apakah Anda tertarik? Mata Lin Bai tiba-tiba melebar, dan semua ingatan dan perlakuan tentang Qingyan Kunpeng langsung muncul di benaknya. Qingyan Kunpeng juga merupakan alien super yang termasuk dalam langkah pertama di dunia perburuan, dan garis keturunannya sangat kuat dan dominan. Spesies alien di dunia perburuan semuanya berukuran sangat besar, bahkan seekor tikus seukuran sapi, dan beberapa spesies alien setinggi gunung. Tetapi Qingyan Kunpeng ini bahkan lebih luar biasa. Menurut catatan dalam kitab-kitab klasik dunia perburuan, Qingyan Kunpeng membentangkan sayapnya dan dapat sepenuhnya menutupi daratan sejauh 9.000 mil, dan badai yang ditiup oleh getaran sayapnya dapat menghancurkan segalanya. Ketika ia mengepakkan sayapnya, ia dapat menutupi ratusan ribu mil. Menurut legenda, pemilik Qingyan Kunpeng adalah keturunan klan Kunpeng di zaman kuno. Meskipun klan Kunpeng tidak menjadi 5 klan monster leluhur di zaman kuno, kekuatan mereka juga merupakan kelompok yang sangat kuat, hanya kalah dari 5 klan monster leluhur. Menarik, aku di sini. Setelah ingatan dan informasi tentang Qingyan Kunpeng terlintas di benaknya, Lin Bai segera tertarik. Menilai dari posisinya di gelang konsentris, Lin Bai berpacu menuju arah Lu Qingjun. Qingyan Kunpeng juga memiliki tempat di daftar buruan Tian Suizong. Tetapi Tian Suizong tidak ingin membiarkan murid-murid memburu Qingyan Kunpeng, tetapi ingin membiarkan murid-murid mendapatkan setidaknya 10 botol darah Kunpeng dari Qingyan Kunpeng. Kita mau pergi kemana? Chu Tinghan memperhatikan bahwa kecepatan pedang terbang Lin Bai tiba-tiba meningkat, dan targetnya tampak jelas, menuju ke satu arah. Pergi bunuh ikannya, jawab Lin Bai sambil tersenyum. Bab 6312. Gelang konsentris dapat mendeteksi posisi satu sama lain dalam radius 1 juta mil. Mengandalkan arah yang terdeteksi, Lin Bai mengarahkan pedang terbang dan berpacu ke arah timur dengan kecepatan sangat tinggi, menempuh ribuan mil dalam sekejap mata. Di sepanjang jalan, Lin Bai juga bertemu beberapa spesies alien yang tidak memiliki mata panjang yang menghalangi jalan, jadi dia hanya membunuh mereka dengan beberapa tebasan pedang. Kebetulan spesies alien ini juga ada dalam daftar buruan Tian Suizong. Saat induksi di gelang konsentris semakin kuat, Lin Bai menginjak pedang terbang dan memasuki hutan purba yang sangat besar. Setiap pohon di sini tingginya sekitar 1.000 kaki, seperti pilar yang menjulang dari langit, dan Lin Bai Yujian berpacu di hutan raksasa ini seperti lalat. Setiap helai daun di hutan raksasa itu dengan mudah dapat menutupi seluruh hutan. Awalnya aku memiliki cukup banyak pohon di dunia perburuan, tetapi aku tidak menyangka pohon-pohon di sini lebih besar daripada di bagian lain dunia perburuan. Lin Bai Yujian berlari di dalamnya, dan terkejut oleh pohon-pohon raksasa di sekitarnya. Ini, pohon langit raksasa. Chu Tinghan memandang pepohonan di sekitarnya dengan serius, lalu berkata kepada Lin Bai, pohon langit raksasa dianggap sebagai pohon yang sangat luar biasa antara langit dan bumi di zaman kuno. Melihat ukuran pohon superstar di hutan raksasa ini, diperkirakan pohon itu tidak akan tumbuh sebesar ini tanpa lebih dari 100.000 tahun pertumbuhan. Mata Chu Tinghan berbinar, Tuan Serigala, pohon raksasa itu adalah harta karun yang luar biasa. Materialnya sekeras besi, dan merupakan pilihan terbaik untuk memurnikan senjata sihir. Kalau tidak, berapa banyak yang harus kita tebang dan bawa kembali? Mendengar saran Chu Tinghan, Lin Bai mengayunkan cahaya pedangnya dan menebas, mengenai salah satu pohon raksasa, hanya untuk mendengar suara, dang. Meskipun cahaya pedang padam, tidak ada kerusakan yang tersisa pada kulit pohon raksasa itu. Benar sekali, sekeras besi. Lin Bai berulang kali kagum, ki pedang barusan dilakukan dengan santai oleh Lin Bai, dan dia tidak menggunakan kekuatannya. Namun, Lin Bai masih berada di alam Tai Dao Guo tingkat menengah, pukulannya yang santai saja sudah cukup untuk menggerakkan gunung dan lautan,
tetapi tidak dapat melukai pohon raksasa itu, yang menunjukkan bahwa material ini luar biasa. Lin Bai tidak bisa tidak memikirkan kalimat itu lagi. Di dunia perburuan, memang ada harta karun. Pohon ini sangat kuat, tidak mudah menebang satu, apalagi beberapa. Lin Bai menggelengkan kepalanya, menyerah pada gagasan untuk menebang pohon raksasa itu, dan terus bergerak maju. Saat Fei Jian bergerak maju perlahan, ia secara bertahap memasuki kedalaman hutan raksasa ini. Lingkungan di sini semakin memburuk. Tajuk dan cabang pohon saling berbelit, sinar matahari menembus celah-celah hutan, dan tanah tertutup rapat oleh duri dan gulma. Ada kabut putih dan miasma di hutan, dan jarak pandang semakin berkurang. Lin Bai dan Chu Tinghan menggunakan teknik mata dan pupil Dharma, sehingga mereka berani berjalan maju dengan hati-hati. Menurut penilaian gelang konsentris, Lu Qingjun seharusnya berada di hutan raksasa ini, tetapi tempat ini sangat luas, jadi mereka masih perlu mencari tahu di mana dia berada. Hutan itu sangat sunyi, dan tidak ada spesies alien di sini. Tempat ini seharusnya adalah kediaman King Yan Kunpeng, dan ada raja alien yang begitu kuat di sini, spesies alien lemah lainnya sama sekali tidak berani memasuki hutan raksasa. Jadi, di sepanjang jalan, Lin Bai dan Chu Tinghan tidak bertemu serangan alien apapun di hutan raksasa. Tapi tiba-tiba, ada hembusan angin dan ledakan di hutan raksasa, dan hutan besar itu mulai bergetar hebat. Ada apa? Raut wajah Chu Tinghan sedikit berubah, dan dia melihat sekeliling dengan waspada. Lin Bai menghentikan pedang terbangnya dan mendongak ke atas. Sekarang mereka melihat ke atas di depan sebuah pohon raksasa, dan melihat kanopi pohon raksasa yang sangat besar dan dedaunan hutan yang menutupi langit dan matahari. Cabang-cabang tajuk pohon bergoyang hebat, dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Lin Bai membuka dan menutup matanya, dan tiba-tiba melihat monster besar menerobos dedaunan kanopi dan langsung menyerbu ke arah mereka berdua dari langit. Raungan. Raungan yang sangat marah terdengar, dan gelombang suara yang mengerikan itu menusuk gendang telinga Lin Bai dan Chu Tinghan, menyebabkan darah mengalir dari telinga mereka. Tidak bagus. Meskipun Lin Bai belum melihat dengan jelas jenis spesies alien apa yang menyerang mereka, pada saat ini, dia menghindar dengan pedang instingnya. Dengan suara desisan, pedang terbang itu melesat ribuan mil ke depan. Angin di belakangnya tidak menghilang, tetapi mengejar Lin Bai dengan erat. Lin Bai berkonsentrasi mengendalikan pedangnya, sementara Chu Tinghan menoleh dan melihat, dan hanya dengan satu pandangan itu saja, raut wajah Chu Tinghan berubah drastis karena ketakutan. Di hutan di belakang, seekor burung raksasa sebesar gunung membentangkan sayapnya, meniupkan angin kencang, berputar-putar di hutan, mengejar dan membunuh mereka. Burung raksasa ini sangat tampan, dengan bulu biru dan halus di seluruh tubuhnya, dan jejak cahaya biru yang mekar, muncul di tubuhnya seperti awan. Matanya cerah dan tajam, menatap Lin Bai dan Chu Tinghan yang melaju di depan. Lin Bai, itu King Yan Kunpeng. Chu Tinghan langsung berkata kepada Lin Bai setelah melihat sekeliling. Apa? Lin Bai menemukan kesempatan untuk menoleh ke belakang saat itu, dan kebetulan melihat burung raksasa itu melayang di antara pepohonan besar, dan asap biru seperti mimpi di sekitarnya. Burung itu mengepakkan sayapnya, dan angin kencang menerpa seperti pedang, meninggalkan bekas luka yang dalam di kulit pohon-pohon raksasa di sekitarnya. Kulit pohon raksasa itu, yang tidak bisa dilukai Lin Bai dengan satu pukulan, hancur tak berbentuk oleh pedang King Yan Kunpeng saat ini. Dia akan mengejar. Chu Tinghan pucat pasi karena terkejut, dan buru-buru berteriak kepada Lin Bai. Kecepatan King Yan Kunpeng sangat cepat, dan dia mengejar Lin Bai dan Chu Tinghan sambil melebarkan sayapnya, membuka paruhnya, dan menelan Lin Bai dan mereka seperti memakan burung dan serangga. Wajah Lin Bai sedikit berubah, dan 4 pedang terbang segera keluar dari tubuhnya, membentuk formasi pedang dan melesat ke arah King Yan Kunpeng. Tetapi di udara, King Yan Kunpeng jelas memiliki keunggulan. Menghadapi formasi pedang yang mengancam, dia menyerah dan mengubah posisi tubuhnya dengan ringan untuk menghindari serangan formasi pedang tersebut. Kemudian dia terus mengejar Lin Bai. Kekuatan penghalang jahat ini tidak lemah, dan seharusnya berada di tingkat alam Dao Guo. Dalam pertarungan sebelumnya, Lin Bai menilai bahwa kekuatan King Yan Kunpeng ini setidaknya berada di alam Dao Guo. Lin Bai mencoba mempercepat kecepatan Yu Jiansu lagi, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari King Yan Kunpeng di belakangnya. Kecepatannya lebih tinggi dari Yu Jian. Lin Bai segera menyimpulkan dalam hatinya, tidak sulit untuk mengejar kita dengan kecepatannya, tetapi mengapa dia tidak mengejar untuk menghentikan kita? Hal ini membuat Lin Bai sangat penasaran. Kecepatan King Yan Kunpeng lebih tinggi dari Yu Jian. Dia bisa saja terbang di depan Lin Bai dan menghalangi jalan Lin Bai, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya,
dia mengikuti di belakang Lin Bai, menjaga jarak tertentu dari Lin Bai, dan melakukan serangan mendadak dari waktu ke waktu. Ketika Lin Bai melakukan serangan balik, dia mundur dengan waspada. Lin Bai berpikir keras, dan segera memahami tujuan Qing Yan Kunpeng, hambatan jahat ini ingin menghabisi kita. Bab 6313. Si jahat ini berusaha membunuh kita. Lin Bai akhirnya mengetahui bahwa tujuan Qing Yan Kunpeng adalah untuk menunda sampai kekuatan spiritual Lin Bai habis, dan kemudian dia akan membunuh Lin Bai. Di mata Qing Yan Kunpeng, ada dua orang di kubu Lin Bai, jumlahnya lebih banyak, dan dia tampak sangat cerdas, dan dia dapat merasakan ancaman dari Lin Bai. Jadi dia tidak langsung menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi berencana untuk terlebih dahulu menghabiskan kekuatan spiritual di tubuh Lin Bai, dan kemudian melakukan serangan mematikan setelah Lin Bai kelelahan. Dan niatnya memang hampir berhasil. Lin Bai menggunakan teknik pengendalian pedang untuk waktu yang lama, dan terus berlari dengan kecepatan tinggi, yang menghabiskan banyak kekuatan spiritual di tubuh Lin Bai. Bahkan Lin Bai, pemilik buah Dao 5 elemen, tidak dapat bertahan lama dalam konsumsi energi spiritual. Tetapi sekarang Lin Bai telah menemukan tujuan Qing Yan Kunpeng, tentu saja tidak mungkin untuk jatuh ke dalam perangkap Qing Yan Kunpeng tanpa alasan. Pada titik ini, kita hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Lin Bai segera mengambil keputusan, menghentikan pedang terbangnya, mendarat di puncak pohon raksasa, dan menatap dingin Qing Yan Kunpeng yang meraung dari belakang. Untuk apa kau berhenti? Tanya Chu Tinghan dengan terkejut, mungkinkah kau ingin membunuh Qing Yan Kunpeng? Dia jauh lebih kuat dari kita. Kau juga sudah tahu, tanya Lin Bai sambil tersenyum. Apa? Chu Tinghan sedikit bingung. Lin Bai berkata kepada Chu Tinghan dengan serius, kau juga menemukan. Qing Yan Kunpeng jauh lebih kuat dari kita, tapi dia sepertinya tidak bisa mengejar kita. Bukankah itu aneh? Ketika Chu Tinghan mendengar kata-kata Lin Bai, dia langsung bereaksi, ya, dia jelas lebih kuat dari kita, mengapa dia tidak bisa mengejar kita? Dia menatap Lin Bai dengan mata bingung, ingin mencari jawabannya, dan Lin Bai juga memberinya jawaban seperti yang diinginkannya, karena dia ingin melahap kita sampai mati, dan menjaga jarak dekat dengan kita, menghabiskan energi di tubuh kita. Kekuatan spiritual, dia tidak akan bergerak sampai kekuatan spiritual kita habis. Chu Tinghan tiba-tiba menyadari, dan menyipitkan matanya untuk melihat Qing Yan Kunpeng yang hendak terbang lewat, bajingan ini sangat cerdas. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau begitu bertarunglah. Lin Bai berkata singkat, jika kalian terus melarikan diri, kalian akan jatuh ke dalam perangkap rintangan jahat ini, yang akan sangat buruk bagi kita. Saat ini, kita hanya bisa mencoba metodenya terlebih dahulu, entah membunuhnya, atau mencari cara lain untuk melarikan diri. Lin Bai berdiri di dahan puncak pohon, menatap Qing Yan Kunpeng yang berpacu di udara dari belakang, dengan sorot mata yang tajam. Raungan. Ribuan mil jauhnya, Qing Yan Kunpeng terbang dengan sayap mengepak. Meskipun tubuhnya sangat besar, ia sangat lincah, dan ia bergerak bolak-balik di antara pepohonan besar. Semburan cahaya biru melayang di tubuhnya, seperti asap dan debu, indah dan mempesona, seperti peri yang menari di hutan ini. Namun paruhnya yang tajam, mata yang tajam, cakar yang menakutkan, semuanya menunjukkan bahwa, peri, ini bukanlah makhluk yang baik. Dari kejauhan, ia melihat Lin Bai berdiri di dahan dan tidak melanjutkan pelariannya, jadi ia membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan aneh, bercampur dengan angin kencang dan bila angin, dan menghantam posisi Lin Bai. Lin Bai memutar formasi pedang untuk bertahan, dan setelah memblokir serangan, keempat pedang terbang itu segera berubah menjadi formasi pedang dari 4 gambar kehendak surga dan menusuk ke arah Qing Yan Kunpeng. 4 sinar cahaya secepat kilat dengan cepat menembus hutan, menusuk Qing Yan Kunpeng. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dan penggaris pengukur dari tas penyimpanannya, diikuti oleh 4 pedang terbang, dan melancarkan serangan putaran kedua. 4 pedang terbang berada di depan, dan dialah yang pertama kali mencoba membunuh Qing Yan Kunpeng di depannya, tetapi dia tidak menghindar atau berkelit, membiarkan keempat pedang terbang itu mengenainya. Bulunya tertekuk seperti baja, dan keempat pedang terbang itu menembus bulu-bulunya dengan tajam, tetapi mereka tersangkut di antara bulu-bulu itu, tidak dapat menembus sedikit pun, dan tidak dapat ditarik keluar. Hah! Raut wajah Lin Bai tiba-tiba berubah, dan dengan sebuah pikiran, dia mencoba memanggil kembali pedang terbang itu. Pedang terbang itu bergetar hebat di dalam bulu-bulunya, dan sangat tajam, tetapi tetap tidak bisa lolos. Qing Yan Kunpeng menunjukkan tatapan main-main pada Lin Bai di matanya, mengepakkan sayapnya, dan bergegas menuju arah Lin Bai. Dan Lin Bai juga memegang pedang iblis dan penggaris pengukur di tangannya, dan bergegas menuju Qing Yan Kunpeng.
Raungan. Raungan King Yan Kunpeng bergema di hutan. Saat Lin Bai mendekati King Yan Kunpeng, dia tiba-tiba menyesuaikan posisinya dan muncul di atas kepala King Yan Kunpeng. Pedang iblis yang diselimuti cahaya pedang tajam dari niat pedang King Lian, menebas ke arah kepala King Yan Kunpeng. Pedang iblis itu jatuh seperti menghantam batu. Bulu-bulu King Yan Kunpeng seperti batu baja, yang tidak dapat ditembus. Bahkan jika Lin Bai berjuang keras dan memotong bulu-bulu itu, bulu-bulu di bawahnya berlapis-lapis, seperti sepotong kapas besar, menelan sisa kekuatan bilah pedang Lin Bai. Aneh sekali. Lin Bai menatap asap biru yang keluar dari bulu-bulu di tubuh King Yan Kunpeng, matanya menunjukkan keterkejutan. Yao Jian dan Fei Jian gagal berturut-turut, dan Lin Bai menggantungkan harapan terakhirnya pada penggaris pengukur di tangannya. Tiba-tiba, penggaris pengukur itu terangkat dan jatuh dengan keras. Pedang itu tak memiliki ujung, dan kekuatannya tak terbatas. Seperti pedang yang jatuh dari langit, ruang di sepanjang jalannya terkoyak inci demi inci, dan mendarat di kepala burung King Yan Kunpeng. Kekuatan yang sangat besar menghancurkan sebagian besar bulu di tubuh King Yan Kunpeng, dan dengan keras, segumpal bulu di sayap kiri King Yan Kunpeng terbuka, dan darah berceceran. Ah! Dari mulut King Yan Kunpeng terdengar jeritan melengking. Berguna, Lin Bai sangat gembira. Kekuatan penggaris pengukur terutama tebal dan memiliki kemampuan menembus yang kuat. Satu pukulan mengenai, King Yan Kunpeng terluka, wajah Lin Bai menunjukkan kegembiraan, dan dia hendak mengangkat penggaris pengukur dan menembak lagi. Tetapi pada saat ini, kabut biru di tubuh King Yan Kunpeng tiba-tiba melonjak, berubah menjadi kekuatan benturan yang sangat kuat dan menyebar. Dalam sekejap, Lin Bai terlempar ribuan mil jauhnya. Gelombang cahaya biru menyebar ke sekitarnya, dan seketika menghancurkan semua pohon raksasa dalam radius 1000 mil, mengubahnya menjadi puing-puing dan menyebarkan serbuk gergaji. Lin Bai, yang terlempar ribuan mil jauhnya, saat itu sedang berdarah dari Qi Qiao, tubuhnya hancur di banyak tempat, tulangnya hampir remuk, dan dia sudah terluka. Kekuatan supernatural bawaan klan monster. Lin Bai segera menyadari bahwa ini pasti kekuatan supernatural bawaan rahasia klan Kunpeng. King Yan Kunpeng ini memiliki garis keturunan Kunpeng, dan konsentrasi garis keturunan mereka sangat tinggi, dan mereka adalah spesies alien yang memiliki peluang untuk kembali ke leluhur mereka dengan sukses. King Yan Kunpeng baru saja terluka parah, dan dengan tidak sabar, dia menggunakan kekuatan supernatural bawaannya untuk melawan. Gelombang cahaya biru menyebar, seketika menghancurkan semua objek dalam radius 1000 mil, bahkan pohon raksasa yang tak dapat dihancurkan, tidak mampu menahan kekuatan semacam ini, dan hancur menjadi puing-puing. King Yan Kunpeng menoleh untuk melihat Lin Bai yang berada ribuan mil jauhnya, melihat bahwa Lin Bai belum mati, matanya juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seketika itu juga, tanpa menghiraukan Lin Bai, ia mengepakkan sayapnya yang terluka, menerobos puncak pohon, dan menghilang ke kedalaman awan. Di udara, darah yang terciprat dari lukanya seperti hujan darah, menetes di dedaunan hutan. Bab 6314. Raungan. Raungan King Yan Kunpeng menggema di hutan raksasa, ia melesat ke langit, menabrak puncak pohon, dan menghilang jauh di dalam awan. Lari. Lin Bai mendarat di dahan, mendongak melihat King Yan Kunpeng pergi, dan tidak berusaha menghentikannya. Meskipun King Yan Kunpeng terluka, sebenarnya tidak serius. Jika Lin Bai mengejarnya dengan tergesa-gesa dan memaksanya lari, Lin Bai mungkin akan menderita paling parah. Darah berhamburan seperti hujan, jatuh dari ketinggian, seperti hujan darah. Chu Tinghan melompat beberapa kali dari dahan pohon yang jauh ke sisi Lin Bai, mendongak melihat lubang besar di kanopi yang ditabrak King Yan Kunpeng, dan terbewilderat, dia kabur. Petik 2. Makhluk jahat ini tidak mudah dihadapi. Lin Bai menyipitkan matanya, merasakan tekanan. Chu Tinghan juga mengangguk sedikit, dia juga merasa bahwa kebijaksanaan King Yan Kunpeng jauh melampaui prajurit biasa, dan dia sangat berhati-hati, dan akan segera mundur dari risiko apapun, tidak memberi kesempatan kepada lawan. Kekuatannya tidak lemah, dan dia sangat berhati-hati, maju dan mundur dengan teratur, lawan seperti ini sangat sulit dihadapi. Suas-huas-huas-hua. Tidak lama setelah King Yan Kunpeng pergi, terdengar suara menerobos hutan, dan puluhan sosok datang dari segala arah, muncul di sekitar Lin Bai dan Chu Tinghan. Seseorang datang. Chu Tinghan segera mendekat dan datang ke sisi Lin Bai. Keduanya sangat dekat satu sama lain, dan mereka sangat akrab. Mereka memandang dengan waspada para prajurit yang tiba-tiba datang ke sini. Lin Bai memegang pedangnya dan melihat sekeliling. Sebagian besar prajurit yang datang ke sini mendengar gerakan itu. Mereka tidak mendekat dengan gegabah, tetapi berdiri tidak jauh dan mengamati dari kejauhan. Banyak orang bersembunyi di balik batang pohon,
atau bersembunyi di kanopi pohon, dan tidak menunjukkan keberadaan mereka. Lin Bai dan Chu Tinghan hanya bisa merasakan lokasi umum mereka. Hanya beberapa orang yang berjalan tegak di depan Lin Bai dan Chu Tinghan, memperlihatkan sosok dan asal mereka. Saudara Lin. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar dari kejauhan, dan Lu Qingjun membawa beberapa prajurit dari Kijue Cheng untuk mendarat di dahan tempat Lin Bai dan Chu Tinghan berada. Putri Tinghan juga ada di sini. Lu Qingjun juga sedikit terkejut ketika melihat Chu Tinghan, ia terdiam sejenak, lalu membungkuk memberi hormat. Chu Tinghan mengangguk dengan senyum pucat dan berdiri di belakang Lin Bai tanpa berkata apa-apa. Saudara Lin, apakah kau yang bertanggung jawab atas keributan di sini tadi? Lu Qingjun mengalihkan pandangannya dari Chu Tinghan, lalu bertanya kepada Lin Bai. Aku bertarung dengan King Yan Kunpeng, dan dia melarikan diri. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan rasa takut yang masih tersisa. Pertarungan barusan tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Jika bukan karena King Yan Kunpeng yang terlalu berhati-hati, pertempuran barusan tidak akan pernah berakhir semudah ini. Kekuatan Master Wolf benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pada saat ini, sesosok figur di kejauhan berjalan perlahan di udara, dan dia berjalan menghampiri Lin Bai dengan ramah, dengan senyum di bibirnya. Lin Bai memandang orang ini, mengenakan pakaian putih seperti salju, dengan wajah yang halus dan tampan, tetapi perlu disebutkan bahwa orang ini memiliki banyak tato aneh di wajahnya yang cantik. Ada tato naga hitam di bawah pangkal telinga kirinya, seperti anting-anting bermotif naga hitam di telinganya, hingga ke lehernya, menghilang ke dalam jubah di dadanya. Di telapak tangannya, juga terdapat banyak tato aneh berupa rune dan simbol. Terdapat sepasang mata tajam dan luar biasa di rongga matanya yang cekung, dan bibirnya hitam seolah-olah beracun. Awalnya, dia tampak seperti Tuan Pian-Pian, tetapi tato-tato ini tiba-tiba muncul di tubuhnya, yang membuatnya tampak sangat aneh. Setelah melihat orang ini, Lin Bai langsung teringat asal-usulnya. Salah satu dari 4 sekte paling makmur di wilayah selatan, putra suci sekte Wu, Ling Qi. Jadi, Kakak Ling. Lin Bai menangkupkan tangannya dan memberi hormat, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu Kakak Ling di sini, dunia perburuan ini benar-benar terlalu kecil. Bukan dunia perburuan yang terlalu kecil, tetapi kita memang ditakdirkan. Sudut mulut Ling Qi yang hitam pekat sedikit terangkat, memperlihatkan senyum jahat. Meskipun ini bukan pertama kalinya Lin Bai dan Ling Qi bertemu, mereka pernah melihat orang ini sebelumnya ketika Lin Bai melihat 16 kekuatan dahsyat di dunia iblis. Melihatnya saat itu, Lin Bai merasa sedikit gelisah di hatinya. Kesan pertama yang diberikan Ling Qi kepada Lin Bai adalah bahwa orang ini sangat aneh, dengan aura misterius yang membuat orang sulit menebaknya. Ada banyak tato di tubuhnya, lingkaran hitam di bawah mata, bibir hitam, dan rambut acak-acakan yang terurai begitu saja di bahunya seolah-olah belum dicuci selama bertahun-tahun. Hal itu membuat orang merasa bahwa orang ini bukanlah orang baik. Hei, Ling Qi mendongak ke celah di kanopi dan menghela napas, kupikir King Yan Kunpeng ini milikku, tapi aku tidak menyangka akan bertemu begitu banyak orang kuat. Ini pertarungan antara naga dan harimau. Ling Qi kembali menatap cabang di kejauhan, di dalam bayangan di sana, berdiri sesosok, wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Lin Bai bisa merasakan kehadirannya. Siapa itu? Lin Bai mengerutkan kening. Pria itu bersembunyi di balik bayangan. Jika Ling Qi tidak sengaja mengingatkan Lin Bai melalui tatapannya, dia tidak akan menyadari ada seorang pria yang bersembunyi di sana. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah dan sosoknya, Lin Bai bisa merasakan bahwa sosok itu penuh kebencian terhadapnya. Lin Bai sangat penasaran siapa orang ini. Akan memiliki kebencian yang begitu kuat terhadapnya. Dari wilayah utara, putra suci sekte pemurnian jiwa. Ling Qi tersenyum dan berkata kepada Lin Bai. Jadi merekalah. Lin Bai melihat lagi, dan teringat dalam pikirannya bahwa putra suci sekte pemurnian jiwa utara tampaknya adalah Shen Xinghe. Tuan Serigala, karena Anda telah datang, saya tidak akan menyerahkan kepemilikan King Yan Kunpeng kepada Anda. Ling Qi, pemimpin Wu Zong, tersenyum, kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, putra suci Wu Zong berjalan perlahan dan meneteskan setetes darah King Yan Kunpeng dari dedaunan, lalu pergi. Setelah kepergian putra suci Wu Zong, Ling Qi, para pendekar lain yang mengintai dalam kegelapan juga pergi satu persatu, melanjutkan pencarian jejak King Yan Kunpeng. Setelah Ling Qi pergi, Lu Qingjun berkata dengan ekspresi masam, aku selalu tidak menyukai putra suci dari Wuzong wilayah selatan ini. Aku selalu merasa dia bukan orang yang baik. Terlalu misterius, terlalu aneh, dan aku juga tidak menyukainya.
Baik Lin Bai maupun Lu Qingjun memiliki rasa bosan yang kuat terhadap putra Wu Zong. Keanehan dan misteri yang tak terduga membuat orang sangat tidak nyaman, seolah-olah ada semacam kekuatan yang melingkupinya selamanya, membuat mereka sangat tidak nyaman. Setelah orang-orang di sekitarnya pergi satu persatu, Lin Bai bertanya kepada Lu Qingjun, "Saudara Lu, mengapa ada begitu banyak orang kuat di sini?" Seorang putra suci dari Sekte Wu, seorang putra suci dari Sekte Pemurnian Jiwa, di antara 16 kekuatan masa kejayaan di dunia iblis, dua putra suci lagi dari kekuatan masa kejayaan ada di sini, yang jelas bukan hal yang aneh. Ini bukan sepenuhnya karena King Yan Kunpeng itu. Lu Qingjun pusing saat menyebutkannya, seseorang menemukan King Yan Kunpeng di sini, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengalahkannya. King Yan Kunpeng itu sangat cerdas, tahu cara mencari keberuntungan dan menghindari nasib buruk, dan sangat berhati-hati. Jika ada sedikit saja keributan, dia akan melarikan diri. Petik 2. Akibatnya, keributan di tempat ini semakin besar, menarik semakin banyak orang kuat, hingga sekarang, mereka belum mampu membunuh King Yan Kunpeng itu. Bab 6315. Menurut kabar dari Lu Qingjun, semua prajurit yang berkumpul di hutan raksasa berada di sini untuk memburu King Yan Kunpeng. Beberapa waktu lalu, seseorang tersesat ke hutan raksasa ini dan menemukan jejak King Yan Kunpeng di dalamnya. Mereka tidak mampu membunuh King Yan Kunpeng, jadi mereka menyebarkan berita tersebut. Berita ini menyebar dari mulut ke mulut dan secara bertahap diketahui oleh banyak orang, dan Lu Qingjun adalah salah satunya. Lu Qingjun membawa beberapa prajurit dari kota Qijue ke hutan raksasa, dan juga diserang oleh King Yan Kunpeng, tetapi pada saat itu, para prajurit dari kota Qijue melawan musuh dan membunuh King Yan Kunpeng. King Yan Kunpeng melihat bahwa Lu Qingjun memiliki banyak orang dan tidak mampu membunuh Lu Qingjun dan yang lainnya dalam waktu singkat, jadi dia berbalik dan pergi. Lu Qingjun dan para prajurit Qijue Cheng mencari-cari di hutan kayu raksasa. Dalam perjalanan, melalui gelang konsentris, mereka menemukan bahwa Lin Bai telah memasuki area jutaan mil, dan mengundang Lin Bai untuk datang. Kemudian, pemandangan Lin Bai di hutan raksasa muncul. Lu Qingjun berkata kepada Lin Bai, King Yan Kunpeng itu bukan orang lemah, dan dia juga sangat berhati-hati. Kita sudah beberapa kali dikepung sebelumnya, dan dia akan langsung memilih untuk melarikan diri jika menemukan petunjuk apapun. Beberapa kali, kita telah memasang jebakan, tetapi kita kembali tanpa hasil. Lin Bai juga dapat melihat bahwa King Yan Kunpeng sangat cerdas. Dibandingkan dengan prajurit biasa, dia lebih seperti monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Tidak masalah apakah dia kuat, yang terpenting adalah kehati-hatiannya, yang membawa banyak tantangan dan kesulitan dalam memburunya. Apakah kau sudah menemukan gua King Yan Kunpeng? Lin Bai bertanya kepada Lu Qingjun. Belum, Lu Qingjun bukanlah orang bodoh, tidak mungkin baginya untuk tidak mencari gua King Yan Kunpeng. Dalam beberapa hari terakhir kita hampir menjelajahi hutan raksasa ini, tetapi kita belum menemukan gua King Yan Kunpeng. Ketika King Yan Kunpeng menyadari bahwa dia bukan lawannya, dia segera menerobos kanopi pohon, melesat ke langit, dan menghilang ke dalam awan. Cara menghilang yang disebutkan Lu Qingjun mirip dengan yang dialami Lin Bai barusan. Setelah King Yan Kunpeng terluka, dia menerobos puncak pohon dan langsung melesat ke langit, menutupi tubuhnya dengan awan, dan dengan cepat menghilang di antara langit dan bumi. Lin Bai menyipitkan matanya, hatinya dipenuhi berbagai pikiran. Karena Lu Qingjun dan yang lainnya telah memasang jebakan, tetapi King Yan Kunpeng tidak tertipu, kebuntuan seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Cara terbaik sekarang adalah menemukan gua King Yan Kunpeng. Dia bisa muncul di hutan raksasa sesuka hati, datang dan pergi kapanpun dia mau, jelas Lin Bai dan yang lainnya tidak bisa menghentikannya. Satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang adalah menemukan gua, membuka pintunya, dan memblokirnya. Kalau begitu mari kita berpencar dan mencarinya, mungkin kita akan menemukan sesuatu. Tidak ada cara lain sekarang, dan kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menemukan gua King Yan Kunpeng. Meskipun hutan raksasa ini sangat luas, sudah ada banyak orang kuat di sana. Aku percaya bahwa dalam beberapa hari, kita akan mampu menguasai tempat ini. Pahami sepenuhnya. Saat itu, King Yan Kunpeng tidak punya tempat untuk melarikan diri. Lu Qingjun juga setuju dengan pernyataan Lin Bai, untuk rencana saat ini satu-satunya jalan. Dia melirik Chu Tinghan lagi, dan berkata, Putri Tinghan mengalami luka di tubuhnya, sebaiknya jangan meninggalkan kami terlalu jauh, kalau tidak akan terjadi sesuatu yang salah, dan akan merepotkan. Chu Tinghan berjalan dekat di samping Lin Bai, dan tersenyum pada Lu Qingjun, tenang saja, Lu Shaoxia, aku tidak akan meninggalkan suamiku. Setelah selesai berbicara, Chu Tinghan dengan lembut memeluk lengan Lin Bai. Ah!
Lu Qingjun terkejut dan tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Ahem, Lin Bai juga cukup ketakutan dengan kata-kata Chu Tinghan, menutupi wajahnya dan batuk 2 kali, jangan bicara omong kosong. Kakak Lu, dia bercanda. Chu Tinghan membuka matanya yang besar dan berair dan berkata kepada Lin Bai, Tuan Serigala, apa yang Anda bicarakan? Kita sudah suami istri, apa kau mau mulai main-main dan meninggalkanku? Rasa ingin tahu dan kegembiraan muncul di wajah Lu Qingjun yang terkejut, seperti gosip yang membara. Lin Bai tidak tahan lagi, jadi dia buru-buru berkata kepada Lu Qingjun, Saudara Lu, penghalang jahat itu terluka oleh pedangku barusan, mungkin dia bisa menemukan guanya di sepanjang bercak darah. Aku akan pergi melihatnya. Setelah selesai berbicara, Lin Bai melangkah ke langit dengan pedang terbangnya, dan melesat ke langit di sepanjang puncak pohon yang baru saja dihancurkan King Yan Kunpeng. Lu Shaoxia, sampai jumpa nanti. Chu Tinghan membungkuk kepada Lu Qingjun, lalu melesat pergi di belakang Lin Bai. Ketika Lu Qingjun melihat Lin Bai dan Chu Tinghan pergi satu demi satu, ekspresinya sangat rumit. Murid-murid Qi Juecheng yang mengikuti di belakang Lu Qingjun juga tersenyum saat ini. Kakak senior Sengxi, bukankah Tuan Lang memiliki perjanjian pernikahan dengan Putri Senxian? Kenapa dia tidak menjelaskan dengan Putri Tinghan saat ini? Apakah terjadi sesuatu di antara mereka? Cek-cek, lingkaran pergaulanmu benar-benar kacau. Beberapa murid Qi Juecheng juga mulai bergosip. Meskipun Lu Qingjun juga sangat penasaran, dia tidak ingin murid-muridnya terlalu banyak membahas keluarga kerajaan Chu, jadi dia berkata dengan serius, jangan sebutkan masalah ini lagi, dan jangan sebarkan keluar. Melihat wajah serius putra suci mereka, murid-murid Qi Juecheng terdiam, mari kita lanjutkan pencarian King Yan Kunpeng. Desis. Lin Bai menginjak pedang terbang dan melesat ke langit. Pohon raksasa di sini tingginya 1000 kaki, dan cukup melelahkan untuk mendaki ke langit. Berdiri di lautan awan, Lin Bai membuka matanya dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat melihat jejak King Yan Kunpeng, termasuk darah yang tumpah dari lukanya barusan, yang dengan cepat menghilang. Chu Tinghan datang perlahan dan muncul di samping Lin Bai. Lin Bai bertanya dengan marah, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Chu Tinghan tampak polos, apa maksud Tuan Serigala dengan itu? Aku tidak melakukan apapun. Mengapa kau mengatakan hal-hal itu kepada Lu Qingjun? Wajah Lin Bai menunjukkan ketidaksenangan yang kuat. Aku tidak berbohong. Chu Tinghan masih terlihat polos. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa dia malu pada Chu Tinghan, dan dia tidak ingin berdebat dengannya, tetapi dia tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya, Istana Pangeran Liang tidak perlu bersusah payah untuk memenangkan hatiku. Aku bukan dari alam iblis, dan aku tidak akan tinggal di alam iblis untuk waktu yang lama. Petik 2. Setelah ulang tahun Kaisar Chu ini berakhir, mungkin aku akan meninggalkan Chu, atau bahkan alam iblis. Percuma saja Istana Pangeran Liang memikirkan aku. Lin Bai dengan jujur memberitahu Chu Tinghan tentang rencananya selanjutnya, berpikir bahwa ini akan menyelamatkan Chu Tinghan dari membuang-buang usahanya dengan sia-sia, tetapi dia tidak menyangka Chu Tinghan akan mengabaikannya. Dia hanya tersenyum ketika mendengarnya, Hei, Tuan Serigala, apakah kau benar-benar berpikir aku anak kecil? Begitu mudah ditipu. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apa maksudmu? Chu Tinghan tertawa misterius, menurutmu Chu itu tempat seperti apa? Apakah itu tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Dengan kata lain, apakah kau benar-benar berpikir Chu akan membiarkanmu pergi? Kau bilang kau ingin meninggalkan dunia iblis, tetapi kau malah pergi ke dunia roh. Apakah kau pikir negara Chu akan membiarkanmu meninggalkan Chu? Apakah kau pikir kekuatan dunia iblis akan mengizinkanmu meninggalkan dunia iblis dan bergabung dengan kekuatan dunia roh? Wajah Lin Bai memerah ketika mendengar kata-kata Chu Han. Chu Tinghan tersenyum lembut, Tuan Serigala, kau adalah orang yang paling sombong di alam iblis saat ini. Jika kamu tetap berada di alam iblis, kamu pasti akan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Tetapi jika Markis Wolf bersikeras melawan takdir dan bersikeras meninggalkan alam iblis, maka dia tidak hanya menjadikan negara Chu sebagai musuh, tetapi juga menjadikan seluruh alam iblis sebagai musuh. Jika kau tidak menggunakannya untukku, kau akan membunuhnya untukku. Kebenaran sesederhana itu, Tuan Wolf begitu cerdas, kau tidak bisa memahaminya.